Sampai macam tu sekali guys, di mana dikatakan Biden meniru cara Jokowi berhasil untuk menurunkan inflasi negara Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammad dari channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Biden meniru cara Jokowi berhasilkan menurunkan inflasi. Wow, adakah ini benar guys? Seperti biasa, kita tonton dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. Wow, ada apa guys? Tak kuat bayar pendanaan, Uni Eropa malah tambah masalah dengan AS. Gara-gara Eropa, inflasi AS naik. Ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Krisis energi, krisis finansial, krisis biaya hidup di semua negara dan justru yang banyak di negara-negara maju. Keadaan dunia sedang sulit dan semua kepala negara pusing kepalanya. Economic growth is up, stronger than expert expected at 2.9%. We're growing. Jobs are the highest in American number and the highest in American history. Wages are up. They're growing faster than inflation. Over the past 6 months, inflation has gone down every month, and God willing, will continue to do that. Manufacturing jobs continue to go up stronger than any time in the last 40 years. Sahabat Bagi-Bagi, panas. Semakin bertambahnya umur bumi ini, semakin diambang ketidakpastian masalah yang terjadi dalam beberapa negara. Hingga dikabarkan AS juga akan tinggalkan Eropa karena beberapa persoalan Uni Eropa yang tidak disetujui AS. Sampai-sampai kebijakan yang dilakukan Indonesia akan ditiru oleh AS karena paling signifikan hasilnya yang berbalik dengan Uni Eropa. Konflik persaingan dan persoalan industri yang dilakukan Uni Eropa yang baru-baru ini bisa berdampak negatif ke AS karena bisa menambah inflasi bagi AS. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Apakah persaingan itu akan mengalami kekalahan bagi AS sebagai negara adidayanya? Simak video ini baik-baik agar kalian tidak salah paham. Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, Komisi Uni Eropa meluncurkan agenda untuk mengimbangi undang-undang peredaman inflasi pemerintah AS. Tujuannya untuk mendorong bisnis menerapkan transisi hijau agar tetap mampu bersaing di pasar internasional. Pejabat tinggi Uni Eropa pada Rabu tanggal 1 Februari kemarin memperkenalkan agenda industri hijau untuk mengimbangi program subsidi besar-besaran di AS. Untuk teknologi hijau, Badan Energi Internasional memprediksikan bahwa sektor industri dan bisnis hijau sampai tahun 2030 akan meningkat lebih 3 kali lipat menjadi 650 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan agenda industri hijau Uni Eropa berfokus pada 4 bidang, yaitu penyederhanaan regulasi, pelonggaran aturan subsidi negara, peningkatan sumber daya manusia, dan penerapan perjanjian perdagangan untuk memastikan pasokan bahan mentah yang penting. Namun, Ursula von der Leyen menyebut tidak ada anggaran baru untuk agenda itu. Pendanaannya terutama akan diambil dari dana pemulihan pandemi yang dapat dialihkan untuk melayani industri hijau. Dengan hal ini, bagaimana tanggapan Amerika Serikat terkait tersebut? Apakah mengecamnya? Bagaimana respon Indonesia?
Sahabat bagi-bagi, rencana industri hijau Uni Eropa datang sebagai tanggapan terhadap undang-undang peredaman inflasi di AS. Paket pemerintah AS itu mencakup dana 369 miliar dolar Amerika Serikat untuk program keamanan energi dan perubahan iklim yang diresmikan Presiden Joe Biden tahun lalu. Pejabat dan pemimpin Uni Eropa memperingatkan subsidi pemerintah AS terutama untuk kendaraan listrik dapat membuat bisnis Uni Eropa dirugikan atau bahkan mendorong perusahaan untuk pindah ke AS. Misalnya, agar dapat memanfaatkan keuntungan pemotongan pajak. Namun, Ursula von der Leyen tidak secara langsung mengkritik kebijakan pemerintah AS dan masih harus disetujui oleh para pemimpin Uni Eropa yang akan melakukan pertemuan puncak minggu depan. Selain itu, bulan depan akan diterbitkan Undang-Undang Bahan Baku Kritis untuk mendukung diversifikasi pasokan bahan penting seperti litium yang digunakan untuk baterai. Ini akan memberi perusahaan Uni Eropa kelimpungan tentang pasokan di masa depan. Sahabat bagi-bagi, apakah dengan konflik demi konflik yang dilakukan Uni Eropa akan memuncaknya keruntuhan para negara adidaya lantaran tidak mampunya Uni Eropa untuk melakukan pendanaan dan pasokannya serta ditambahnya kenaikan inflasi yang terus naik. Ditambah, Indonesia akan stop bahan semua yang dibutuhkan oleh Eropa. Kita saksikan saja kelanjutan langkah apa yang akan dilakukan dunia. Yang terpenting, Indonesia akan terus tegak. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Guys, kalau kita tengok sekarang pada tahun 2023, banyak negara yang terkesan daripada masalah ekonomi yang berlaku pada ketika ini. Di mana kalau kita tengok bukan satu negara yang terlibat, tetapi banyak negara di dunia ini yang terlibat, dan dikatakan inflasi ekonomi ini semua negara merasa terhadap apa yang berlaku sekarang. Kita sedia faham banyak sekali masalah ekonomi yang telah pun melanda negara-negara, walaupun negara itu dikatakan negara hebat. Sampaikan kalau kita tengok negara gergasi yang hebat seperti Amerika Syarikat dan juga negara China terkesan pada ketika ini, guys. Dan kalau kita tengok negara-negara Uni Europe juga terkesan apa yang berlaku sekarang, dan lebih-lebih lagi kalau kita tengok apa yang telah dilakukan oleh Indonesia melakukan satu larangan ekspor terhadap bahan-bahan mentah. Kita semua faham bahawa setiap negara di dunia ini mempunyai iklim ataupun mempunyai geostructure berbeza. Setiap negara-negara di dunia ini berbeza. Dan kalau kita tengok di antara negara-negara yang terpilih yang telah pun diberi anugerah terhadap negara itu, sebagai contoh adalah negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah sebuah negara yang kaya dengan alam semula jadi, dan apa yang ada di perut bumi di Indonesia ini tidak sama dengan apa yang ada di negara-negara yang lain. Mungkin bahan mentah di Indonesia ada seperti bahan mentah di negara lain, tetapi kualiti ataupun penghasilan produksi daripada bahan mentah kita dapat nampak sangat-sangat berbeza, guys. Di Indonesia dapat menghasilkan satu bahan mentah dalam kuantiti yang banyak dan dalam satu jangka masa yang panjang. Itulah kehebatan Indonesia. Dan kalau kita tengok kebijakan Jokowi dan juga menteri-menteri Indonesia pada ketika ini dalam ingin menjayakan satu program hilirisasi, dan program hilirisasi inilah yang akan membawa Indonesia dipicu kemenangan dunia bersama dengan negara-negara besar yang lain. Dan kalau kita tengok tindakan yang dilancarkan oleh Jokowi ini, banyak sekali telah pun ditiru oleh Uni Europe. Sampaikan kalau kita tengok Uni Europe telah melancarkan satu agenda industri hijau, di mana agenda industri hijau ini mereka meniru bagaimana cara Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dalam memproduksikan bahan-bahan mentah apa yang ada di Indonesia, guys. Wow, sangat-sangat impresif, guys. Di mana tindakan Jokowi ini diikut-ikutan oleh negara-negara yang besar. Sedangkan kalau kita tengok Uni Europe mempunyai banyak menteri-menteri yang boleh dikatakan yang genius yang mampu untuk menghasilkan satu pemikiran yang lebih besar ataupun lebih berkualiti. Tetapi mereka memilih untuk mengambil sedikit idea daripada Presiden Jokowi di dalam
meletakkan satu aspek ekonomi dalam hala 7 negara Uni Europe guys. Wow, sampai macam tu sekali guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.